Perkenalkan, nama saya Muhammad Tri Febianto. Saya adalah seorang mahasiswa Sistem Informasi di Universitas Terbuka, di mana pada kesempatan kali ini saya akan mengimplementasikan tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop, di mana pada mata kuliah ini diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana, sebuah restoran makanan, di mana aplikasi tersebut juga memiliki beberapa fungsi, yaitu input menu restoran, pemesanan, menghitung total biaya, mencetak struk pesanan, dan manajemen menu aplikasi. Nah, di sini terdapat dua kelas, yaitu kelas menu dan kelas main. Di dalam kelas menu, saya membuat untuk mempresentasikan data makanan atau minuman di restoran. Nah, setiap objek menu itu punya 3 atribut, yaitu nama untuk nama menu, harga untuk harga menu, kategori untuk membedakan makanan dan minuman. Nah, kita masuk ke dalam kelas menu dimana ada inisialisasi menu. Nah, fungsi ini itu berisi daftar menu awal yang tersedia di restoran. Nah, data ini disimpan ke dalam array list yang fungsinya itu mirip array tapi lebih fleksibel. Di sini sudah ada 4 makanan dan 4 minuman sesuai syarat minimal dari soal. Berikutnya di menu utama. Nah, di menu utama ini untuk menampilkan tampilan utama program Di sini menggunakan struktur perulangan agar menu terus tampil sampai user itu memilih keluar. Nah, untuk struktur keputusan saya menggunakan switch untuk memilih antara menu pelanggan, menu pemilik restoran, dan keluar dari aplikasi. Oke, berikutnya di menu pelanggan atau pemesanan Jadi di bagian ini pelanggan itu bisa memesan makanan dan minuman itu berdasarkan daftar yang ditampilkan. Jadi program itu akan terus meminta input sampai user mengetik selesai. Nah, jika nama menu itu tidak ditemukan, sistem akan menampilkan pesan error dan meminta input ulang. Nah, ini itu menunjukkan validasi input dan perulangan. Berikutnya menghitung total biaya. Nah, fungsi ini itu untuk menghitung keseluruhan biaya pesanan. Fungsi ini itu menghitung seluruh biaya pesanan yang menggunakan perulangan for untuk menjumlahkan harga semua pesanan. Dikenakan pajak 10% dan biaya layanan itu sebesar Rp20.000. Nah, jika totalan lebih dari 100.000 itu mendapatkan diskon 10%. Jika totalan lebih dari 50.000 dapat promo beli 1 gratis 1 minuman. Nah, setelah dihitung hasilnya dikirim ke metode cetak struk untuk ditampilan ke layar. Nah, berikutnya mencetak struk. Di sini sistem akan menampilkan struk pembayaran semua sistem pesanan seperti harga, pajak, layanan, diskon, dan total akhir itu ditampilkan secara rapi menggunakan print. Nah, berikutnya menu pemilik restoran. Nah, di dalam menu pemilik restoran itu khusus untuk pemilik restoran agar bisa menampilkan menu, menambahkan menu baru, mengubah harga, dan menghapus menu. Ini juga memakai switch case dan perulangan while supaya program bisa kembali ke menu utama setelah selesai. Berikutnya itu fungsi tambah, ubah, dan hapus menu. Nah, ketiga fungsi ini itu menunjukkan penggunaan struktur keputusan if, nested if, dan array atau array list. Nah, dari program di atas, nah coba kita running programnya dan kita akan memesan sebuah makanan atau minuman di menu restoran tersebut. Oke, di dalam terminal itu terdapat sebuah tampilan aplikasi restoran.
Ada ketiga yaitu menu pelanggan, menu pemilik restoran, dan yang ketiga itu keluar. Nah, kita akan coba memilih angka yang nomor 1. Oke, ketika kita memilih opsi nomor 1, itu akan menampilkan daftar menu ya, yaitu makanan dan minuman. Nah, di dalam makanan itu ada nasi goreng, mie ayam, ayam geprek, sate ayam. Ada harganya juga, seperti nasi goreng itu 25.000, mie ayam 20.000, dan sebagainya ya. Di kategori minuman juga ya, es teh, kopi hitam, jus alpukat, dan air mineral. Nah, coba kita akan memesan ayam geprek deh. Oke. Di sini kita akan memasukkan jumlahnya berapa yang ingin dipesan. Kita memesan 4. Oke. Apalagi yang mau dipesan, kita akan memesan sebuah minuman. Kita akan memesan es teh juga sebanyak 4. Nah, di sini program itu akan terus menampilkan input ya, ketika pelanggan itu belum mengetik selesai. Jadi program akan terus melakukan inputan. Oke, kita akan memesan lagi mie ayam. Kita akan memasukkan jumlah sebanyak 2. Dan coba kita selesaikan pesanan tersebut. Oke. Nah, di sini terdapat struk pembayaran ya, dimana saya memesan ayam geprek sebanyak 4 dengan harga 88.000, ST itu sebanyak 4 dengan harga 32.000, mie ayam itu sebanyak 2 dengan harga 40.000. Nah, subtotalnya itu 160.000. Untuk pajak 10% 16.000, untuk biaya layanan itu 20.000. Nah, karena pemesanan sebesar di atas 100.000, maka dapat diskon 10%, yaitu 16.000. Nah, untuk total keseluruhan itu 180.000. Sekian penjelasan dari saya tentang program Java ini, semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu ya teman-teman juga memahami cara kerja program sederhana itu menggunakan logika if else di Java. Terima kasih juga sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe kalau video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.